Alright, welcome back to my channel. Sekarang kita lanjutkan lagi ya project naga imutnya. Kemarin setelah kita save, nah sekarang kita harus membuka file ini guys ya, naga imut yang kemarin kita save, hasil blockingan di seri yang sebelumnya. Oh ya, sebelumnya welcome back ya to my channel Seniman Hore. Bersama saya Ari. Seperti biasa kita close ini, hidden ini. Nah, kalian jangan bingung guys. Ketika kalian save as di sini kayak kemarin itu, di seri kemarin kita save as-nya di sini, dia tidak akan muncul sebelum kita drag. Klik biasa aja, klik dan drag seperti biasa sambil tekan shift. Oke, lepas kliknya, lepas shift-nya. Terus klik edit, diganti materialnya mungkin jadi matte cap gray mungkin. Nah, ini sudah bisa kita ready to melanjutkannya guys ya. Kita ready untuk melanjutkan project ini. Nah, sekarang saatnya kita untuk membuat detail-detailnya guys. Buat detail-detailnya ya. Ini sekarang saya mau perbaiki sedikit di bagian ini. Saya hilangin dulu, tangannya saya hilangin, ini matanya untuk menghilangkan aja ya, menghidden. Dia tidak mendelete, hanya menghiddennya aja. Kita hidden. Oke. Ini bagian kepalanya kayak kurang besar, jadi kita tambah besarkan aja kepalanya seperti ini. Mungkin itu terlalu besar nih. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke, jadi setelah ini saya mau menggabungkan, nge-merge ini badan, kepala, badan, dan ekornya guys ya. Jadi kita merge saja, merge di sini ada merge down. Oke, kita akan ke merge, terus lagi merge lagi. Oke, maka dia kalau kita tekan spasi, terus tekan poly F ini, dia akan menjadi satu guys, satu polygroup, jadi satu subtool. Tapi dia nih sebenarnya masih objek yang terpisah-pisah ya guys ya. Terus bagaimana cara menyatukannya? Nah, cara menyatukannya itu adalah itu yang tadi itu, nggak usah diikutin ya. Cara menyatukannya adalah kita ke geometri, bisa kita cek dynamics di sini. Nah, di sini bisa kita atur resolusinya, mau resolusinya berapa. Saya akan memulai dengan resolusi ya, let's say 192 ini lah ya. Coba dynamics. Nah, jadi dia udah menjadi satu nih. Ketika kita tekan spasi, matikan polyframe, terus kita tahan shift untuk, dan klik itu untuk smooth ya guys ya. S untuk skill size brushnya, tahan shift untuk smooth. Oke, ini ada sedikit tips untuk smooth lagi. Kita tahan shift, klik di sini, lepas shift. Nah, kita masih bisa gini guys. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya tahan shift, klik, lepas shift, kliknya jangan dilepas ya. Nah, kita akan nge-smooth tanpa merubah formnya guys ya. Beda sama smooth biasa. Ketika kita tahan shift, klik ini, nah jadi pinggir-pinggiran ini akan berubah guys. Nah, akan berkurang gitu guys, lihat. Jadi bentuknya berubah dia. Nah, tapi ketika saya tahan shift, kliknya jangan dilepas ya. Lepas shift, kliknya jangan dilepas. Kita giniin, mau segimanapun kita nge-smoothnya, formnya tidak akan berubah guys. Hanya bagian itunya aja yang berubah guys ya. Oke, itu guys ya tips untuk smoothnya. Sekarang kita smooth dulu guys. Ini kita smooth. Nah, kita smooth. Nah, sekarang saya mau ngasih dia warna dulu guys. Nah, cara ngasih warna itu bagaimana?
Cara ngasih warnanya itu ada di sini guys, di RGB, M. Bisa kalian perhatiin di sini M, ada mRGB, ada RGB dan ada M. Nah, ketika kita memasukin warna saja kita tekan RGB ini, dan di sini ada palet warna di pojok kiri bawah ini. Saya menyamakan dengan warna biru ini ya. Kita geser aja ininya. Ya, at least mendekati lah warna dari model yang mau kita buat nih ya. Nah, sebelumnya kita ganti materialnya dulu ke mungkin bukan skin shade ya, bukan skin, material apa ya, material apa yang enak ya, toy plastik mungkin. Nah, toy plastik biar lebih bercahaya. Jangan dah, pakai skin shade aja. Nah, skin shade, terus kita coba ganti-ganti warnanya. Jadi mendekati ini aja lah ya dulu ya. Nah, setelah itu, setelah kita atur warnanya kan, udah dapat kira-kira warnanya seperti ini, kita klik naga ini, subtool yang ini, dengan make sure RGB-nya ini aktif, dan jangan aktifin M ini. Kalau kalian aktifin M, artinya kalian mau memasukkan material, which is material itu yang ini ya. Karena saya belum mau memasukkan material, saya hanya mau memasukkan warna saja, saya aktifkan RGB. Tapi kalau kalian memasukkan material dan warna secara bersamaan, kalian bisa aktifkan ini mRGB. Jadi kalian nanti memasukkan warna dan material secara bersamaan, ini material dan ini warnanya guys ya. Jadi saya sekarang tuh saat ini mau memasukkan warna saja. Jadi saya atur warnanya dulu. Setelah dapat warnanya, ini warnanya mungkin kurang pas ya, kurang pas. Bentar, saya atur lagi ya, mungkin kira-kira segini lah ya. Warnanya udah diterangin dikit mungkin, terlalu gini dia. Ya mungkin segitu ya. Oke, segitu. Setelah itu make sure RGB ini aktif, menyala ya kan. Kemudian kita pergi ke bagian sini, di bagian pojok kanan kiri atas ada bagian color. Klik bagian color ini, kemudian di sini ada fill object. Tinggal klik fill object, klik, maka warnanya otomatis masuk. Tahu warnanya ini otomatis masuk itu di mana? Di bagian sini nih ada tanda kuas dan itu aktif. Ini tanda kuas yang ini nih, itu fungsinya untuk menghidden warna. Jadi guys ya, ketika ini kita normalin dulu warnanya ya, jadi putih. Nah, semua jadi putih. Nah, ini kita bisa, nah, jadi kita mau hidden warnanya, mau kita aktifkan warnanya. Oke, jadi subtool yang ini sudah ada warnanya sekarang guys, tandanya di sini. Oke, sekarang saya mau memasukkan warna-warna yang lain juga ke subtool yang lain, kayak ini terus. Nah, caranya kan kita sekarang udah pindah ini ke warna putih nih, supaya presisi dengan warna yang ini. Caranya tinggal klik di bagian tengah-tengah sini, klik tahan, maka dia akan ngepick color. Ketika kita arahkan ke sini, red, dia otomatis ke sini guys. Klik subtoolnya, kemudian make sure RGB-nya aktif, kemudian pergi ke color, tinggal fill object, maka warnanya akan otomatis masuk. Sekarang kita lakukan ke hal yang sama dengan ke semua subtool yang lainnya ya. Ini fill object, ini fill object. Nah, di bagian sayap ini harus kita pisahkan dulu guys. Harus kita pisahkan dulu. Nah, kita pergi ke bagian solo. Bagaimana cara memisahkan subtool yang udah terlanjur ke merge seperti ini? Caranya adalah tekan Ctrl Shift, maka dia akan berubah menjadi select brush ya. Ini langsung berubah dia jadi select. Kalau saya lepas jadi standard brush, Ctrl Shift, langsung dia jadi select brush. Tinggal klik ini untuk menghilangkan, klik. Nah, klik lagi sekali. Nah, ya. Ini klik, nah, dia ke hidden. Setelah itu ke hidden, saya pergi ke bagian split. Nah, di sini ada bagian split hidden. Tinggal klik split hidden, maka dia akan terpisah guys. Oke.
ini bagian membran sayapnya, ini bagian sayapnya. Oke, tahan shift, tahan spasi, klik polyframe nya. Nah, sekarang saya mau masukkan warna ini juga ke bagian tulangnya. Nah, sekarang membrannya kan warna agak pink-pink gitu ya. Sekarang saya mau berubah warnanya jadi agak-agak pink-pink gimana gitu ya. Pink-pink, kayak gitulah kira-kira ya. Ya, mungkin seperti ini lah mungkin sementara ya. Oke. Mungkin sementara seperti itu. Langsung saja kita klik color, fill object. Oke, jadi kalian sekarang sudah tahu cara memasukkan warna ke subtool masing-masing ya, ke subtool. Nah, sekarang saatnya kita fokus lagi ke bagian sini, ke bagian badannya. Tinggal tahan ALT ya, ALT klik, jadi otomatis dia pindah subtoolnya. Atau boleh juga kalian klik manual di sini, tapi itu wasting time. Tahan ALT, klik subtool yang mana mau kalian edit, dia akan langsung pindah. Cuman kendalanya kalau langsung isi warna gini, kalian agak susah taunya yang ketika kalian tekan ALT. Di sini nih biasanya kan kalau nggak ada warnanya kayak ini loh. Ini tahan shift, klik di bagian warna nih untuk mematikan warnanya semua guys ya, secara bersamaan. Nah, ketika dia nggak ada warna kan, ketika kalian tekan ALT terus klik subtoolnya, nah warnanya berubah nih agak cerah, samping-sampingnya agak gelap, artinya kalian lagi bekerja di subtool yang ini. Terus ketika kalian tekan ALT lagi, klik subtool yang ini, nah kalian tahu. Tapi kalau misalkan ada warnanya, saya tekan tahan shift, klik ini, kita nggak tahu, kita klik nggak ada berubah warnanya guys ya, makanya agak hati-hati, tricky. Nah, sekarang saya mau ngedit ini ya guys ya, ngedit badannya dulu. Nah, ini proporsi badannya kayaknya kepalanya harusnya lebih besar lagi. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian cara masking ya guys ya. Untuk masking tuh tahan kontrol, maka dia akan otomatis di sini berubah menjadi masking brush. Terus di stroke-nya ini kita bisa edit, kita mau pilih yang seperti apa. Ini saya suka pakai yang lasso, kita klik lasso, maka dia akan berubah lasso. Tahan kontrol, drag di luar kayak gini. Nah, ini kita ngemasking nih guys. Oke, kita ngemasking dia. Tahan kontrol ALT untuk inverse, kebalikannya, menghilangkan masking. Nah, seperti ini. Kontrol untuk memasking, kontrol tambah ALT untuk membalikkannya dia. Nah, terus tahan kontrol, klik di luar untuk menginverse ini bagian maskingnya. Kontrol, klik di luar, nah dia untuk membalikkannya. Jadi bagian yang kemasking ini tidak akan keedit, tapi bagian yang kemasking akan keedit guys ya. Terus saya mau pindah ke bagian ini, tool move, kemudian saya agak gedein dikit, mundurin dikit palanya, mungkin seperti ini, mungkin agak naik dikit, nah mungkin seperti ini. Oke, sudah cukup. Nah, terus kita bisa lihat ke geometri sini. Nah, ini dynamics-nya aktif guys ya, dynamics aktif. Tinggal tahan kontrol, drag di luar seperti ini. Nah, maka dia akan berubah guys. Bisa kalian perhatiin sini nih. Nih. Kita tahan kontrol, drag di luar, set. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Tinggal smooth. Nah, sekarang brush yang mau saya pakai itu adalah brush clay build up. Tinggal kalian sesuaiin dengan modelnya ya. Ini sekarang saya akan membuat supaya mirip sama modelnya. Nah, tinggal kita garuk gini, kayak build up. Nah, terus ini kita bisa tahan kontrol lagi, drag di luar untuk dynamics. Ini kita semut ya kan, semut. Terus keep doing it, lakukan terus ya, jangan takut
model kalian tuh di awal-awal tuh nggak mirip atau gimana, bentuknya aneh atau apalah, jangan khawatir guys. Oke, emang permulaan tuh emang bentuknya pasti nggak ada yang bener guys, gitu. Kemudian sekarang saya mau menambahkan mata dulu guys ya. Menambahin matanya, saya mau insert spear, kemudian di sini saya kecilin spearnya. Oh, jangan ke mode solo dong. Nah, ini saya bawa ke samping karena saya mau mirror and weld ya. Nah, sekarang ini saya mau bikin dia pipih dulu, agak pipih seperti ini. Nah, tinggal di scale sini. Oke, terus di scale kecilin dikit, terus kita posisikan dia di matanya. Kemudian ke geometri, di sini ada modify topology, mirror and weld. Nah, ini udah mau jadi matanya. Set, add, lupa undo, control set untuk undo. Kemudian kita ke transform dulu, aktifkan dulu simetrinya guys. Nah, setelah aktifkan simetri, jangan lupa di sini juga aktifkan L simetri, dynamicnya kita matiin. Nah, kita atur matanya dulu guys ya. Pokoknya kita harus sabar. Ini agak gini matanya dikit nih, agak gitu tuh. Oke, kira-kira seperti itu mungkin sementara. Oke, saatnya kita mengedit ya. Salah saya klik dulu satu yang ini. Nah, ini saya mau kita tinggal sculpting dengan clay build up ya kan. Oke, clay build up ke mode solo, jangan ke mode solo, mending kita hilangkan ini aja biar nggak mengganggu ya. Nah, biar kita bisa fokus di bagian sini. Ini juga mungkin untuk mempermudah kita bekerja, kita bisa pakai yang namanya ganti brushnya, ketik P untuk paint. Di sini ada paint brush. Nah, klik paint ini, saya mau ganti ini warna putih. Nah, sekarang make sure RGB-nya aktif dan kalian pakai paint brush ini ya. Sekarang tinggal kalian klik biasa aja, maka kalian akan ngepaint di sini guys. Oke. Ini hanya untuk mempermudah saya bekerja aja guys ya. Kalian bisa ikuti. Saya pakai paint brush di sini. Kita bisa semut dia semut. Oke, saya mau masukin warna untuk perutnya guys ya. Oke, perutnya gendut. Oke, untuk mempermudah kita sculpting biar sesuai dengan model yang kita mau bikin ya. Oke, terus dia nih ada tanduknya, by the way. Ada tanduknya, kita bikinin tanduknya dulu dengan cara control masking. Nah, lasso ini saya mau ganti ke dot. Nah, mungkin kira-kira di sini tanduknya ya. Kita masking aja langsung. Terus control, klik di luar untuk invert. Kemudian saya cari move, tahan ALT, klik ini, klik biar dia kembali tegak lurus gizmonya.
terus klik tanda Google ini. Nah, maka dia akan ke bagian yang tidak termasking. Kita tinggal geser seperti ini, sesuaikan dengan modelnya. Oke, seperti ini sudah bagus. Oke, tinggal ke draw lagi, tahan kontrol, drag di luar untuk menghilangkan maskingnya, drag kontrol, drag lagi untuk nge-dynamize. Otomatis dynamize ya, karena ini udah otomatis aktif dia. Dynamize di sini, tinggal kontrol, drag untuk dynamize. Nah, terus di bawahnya lagi nih ada tanduknya lagi di bawahnya nih. Sama seperti yang tadi, kita masking bagian sini. Terus klik di luar, tahan kontrol, klik di luar untuk nge-inverse, balik ke move, ini Google-nya klik, oke, mungkin agak turun seperti ini. Oke, seperti itu, kita kontrol, drag di luar lagi untuk nge-dynamize. Nah, sekarang kita tinggal smooth bagian sini biar tajam ya, kita smooth bagian samping-sampingnya. Oke, dynamize lagi, smooth. Oke, langsung kasih warna putih. Kita ke paintbrush, ini udah putih, tanduknya kan putih tuh, di apa namanya, di referensinya putih, jadi kita warnain putih dulu. Oke, lanjutkan, keep doing it. Pokoknya jangan putus asa guys ya, ketika kita baru start sculpting tuh pasti bentuk model kita tuh aneh dan nggak mau mirip dengan gininya referensinya, tapi seiring semakin banyak kita meluangkan waktu untuk model yang kita buat, dia akan semakin mirip guys. Nah, ini ganti warna dulu, tinggal klik arahkan ke bagian yang biru ini, maka dia otomatis berubah warna jadi biru. Tinggal hapus nih genset yang salah-salah, kita warnain. Nah set. Oke, terus matanya nih, ganti dulu warna matanya. Yuk kita paint matanya. Ini kira-kira kayak biru-biru, kalau saya lihat tuh biru-biru gelap tuh guys, biru-biru gelap ya, kita pakai biru gelap lalu ya, biru gelap agak gini, agak gini, mungkin ya segini dah ya. Terus seperti biasa kita color, kemudian fill object, terus di bawahnya biru agak terang, kita pilih dia warna biru agak terang, mungkin segini ya kali ya. Oke, kita warnain dulu matanya, tapi seperti biasa aja. Oke, nah inilah pentingnya kalian punya pen tab guys ya, kalau kita bisa langsung apa namanya, halus lah hasilnya gitu loh. Nah, ini tinggal drag, ganti warnanya jadi warna biru yang ini, kita tinggal bentuk-bentuk seperti ini, terus ditambah dot putih. Nah, ini ganti warnanya putih, kemudian stroke-nya saya ganti jadi drag dot, mungkin di sini situ guys ya. Oke, kita lihat. Nah mungkin agak di paint, ganti warnanya ke biru ini, kita edit sedikit, kecilin gininya, ganti drag dotnya dulu jadi dot biasa, sama gini ya, segini mungkin ya, nah segini mungkin, set gitu. Oke, rapikan bagian sininya. Oke, sekarang kita mungkin harus kecilin ukuran mata ini guys ya.
Nah, terlalu besar. Oke, terus pindah lagi ke bagian badan. Nah, di sini kita harus ganti ke move brush M untuk move, klik move brush bentuk-bentuk dulu guys ya. Nah, di sini nih kita harus butuh kesabaran tinggi karena tidak ada yang instan yang langsung jadi kita harus pelan-pelan ngebentuknya. Nah, pelan-pelan bentuknya guys supaya mirip dengan referensinya ya. Oke, saya mau kasih clay build up di sini. Bagian sini saya mau kasih clay build up. Pokoknya lakukan terus, jangan menyerah. Kita kasih build up di sini, clay build up di sini, clay build up dulu. Oke, clay build up, clay build up. Terus improve, ganti ke move brush. Pokoknya kalian sambil ngelancarin guys ya, sambil ngelancarin pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Oke. Lagi di sini sedikit. Brush. Kita luangkan waktu yang banyak aja ya untuk project ini, tinggal gini-gini aja. Kita make sure biar dia mendekati seperti gambar referensinya. Saya harus tambahkan perutnya biar lebih gendut. Oke, clay build up, kita improve terus. Oke ya kan. Nah, kadang-kadang kalau kalian zoom in zoom out tuh, zoom in zoom outnya kadang-kadang suka nggak pas gitu guys ya. Misalnya kalian klik ini, nah dia misalnya kalian mau nge-zoom in biar pas di kepalanya, tapi ketika kita zoom in, nah dia malah fokusnya ke ekor. Nah, caranya gimana? Tahan ALT, klik aja nih, bisa di mana kalian mau fokusnya, misalnya di tanduk sini, klik sambil tahan ALT, klik gitu, klik biasa, terus kalian zoom in, maka dia akan fokus ke tanduk. Kayak gitu guys tipsnya guys. ALT, klik di bibir, maka ketika kita zoom in dia akan zoom innya pas di hidung gitu loh guys. Oke, sekarang saya akan smooth nih dikit nih dulu, smooth. Oke, move brush ini kita naikin sedikit, ini pipinya kita naikin dikit, atau kita tambahkan pakai dan ini clay build up.
kita kasih kayak clay build up, dia pipinya agak tembem di sini guys. Ya, pipinya agak tembem di sini. Oke. Pipinya di sini tembem guys. Kita semut. Nah, oke, semut lagi, semut. Wah, terus semut. Nah, kalau kita improve lagi, misalkan kalian merasa oh masih kurang nih, ada yang perlu diimprove, kepalanya nih kurang dilebarin ke sini, ya kan. Pokoknya kalian spare waktu yang banyak untuk model kalian. Semakin banyak waktu yang kalian luangkan untuk model kalian ini, maka hasilnya juga akan semakin maksimal guys. Kepalanya bro, sambil lemes-lemesin tangannya. Oke, ini matanya sekarang digeser. Oke, ya. Setelah mungkin kira-kira lumayan lah ini hasilnya ya untuk ini. Nah, sekarang saya mau gabungkan sama tangannya guys. Ini tangan, nah geser ke atas, sama tangannya saya mau gabungkan adalah langsung ya. Gabungkan sama tangan. Oke. Tapi untuk sementara ini boleh lah ya, gabungkan, kita langsung merge saja dia, langsung merge down bread. Salah nge-merge saya lu. Nah, ketika kita salah nge-merge ini ya, ini kan salah merge saya nih, tekan Ctrl Shift, saya drag ini, kemudian dengan sangat simple kita bisa melakukan split hidden, maka dia akan kembali ke pisah ya. Ini saya mau pisahkan ini. Nah, maksud saya itu badan sama tangan. Oke, klik merge down, cari merge down. Oke. Kemudian cari geometri, ada mesh masih, kita ada mesh. Sekarang kita semut, dan langsung udah ada tangannya. Oke. Terus sama kakinya juga sekarang langsung aja lah ya, kakinya juga kita gabungin langsung, merge down dia, merge down. Oke. Merge down. Oke. Terus ada mesh. Nah, dia akan langsung bergabung guys kakinya. Oke, kita selaput. Ini tinggal kita clay build up dulu, kakinya dibikin tembem, bikin gemoy ya, kakinya kita bikin gemoy seperti ini ya. Kita butuh waktu pelan-pelan, terus pakai move brush, dilancarin guys ya, dilancarin. Dilancarin aja si mesh. Oke, clay build up.
Oke, kayak build up untuk kakinya. Oke, sementara oke, kelihatan bagus. Oke, perhatikan matanya. Nah, ini semua terlihat lucu dia guys ya. Terus ini mungkin tangannya masih agak ke atas, kita bisa ganti ini jadi lasso. Nah, itu saya pindahkan tangannya karena tangannya terlalu ke atas. Ini kayak gitu, mundurin sedikit. Nah, di sekitar situ tangannya guys ya. Nah, itu oke. Nah, sekarang kita ada mesh langsung. Tinggal langsung semut. Pakai paintbrush lagi. Kita cari warna ini, kita sisa warna ini, warna putih. Kita perbaikin sininya, kita rapiin dulu guys, rapiin dulu. Terus ganti warna biru lagi. Oke ya kan, ganti warna biru. Terus saya pakai clay build up. Ini warna ini cuman gini ya, untuk membantu ya dulu ya. Nanti kita akan improve lagi warnanya supaya jadi lebih bagus. Itu hanya untuk membantu supaya ada bayangan gitu loh guys. Oke. Kita pakai move brush untuk rapiin bagian ekor. Pakai move brush, kita semut ya kan. Tenang aja guys, nanti saya kasih tahu caranya biar hasilnya lebih smooth lagi guys ya. Ini masih belum, ini masih kasar aja nih guys, ini masih kasarnya ya, ini belum ke tahap finishing, jadi jangan khawatir. Saya akan kasih tahu tips and triknya guys ya. Nah oke, udah jadi seperti ini. Tanduknya udah, oh jidatnya kurang lebar menurut saya nih, saya lihat nih jidat sini. Bentar, saya masking dulu biar bagian mata ini nggak ikut ya, biar bagian mata nggak ikut ke move. Nah bagian jidat, nah jenong itu loh, jenong itu kurang lebar ya, kurang lebar jenongnya. Terus tanduknya kurang naik sini ya, sampai sekitar situ jenongnya. Oke ya, mungkin segitu dulu. Oke, ini kalau digendutin ya, kalian harus pelan-pelan ya. Semakin banyak waktu yang kalian luangkan untuk model kalian ini, maka akan semakin presisi hasilnya guys ya. Bibir mulutnya mungkin saya lihat agak kurang, minta dinaikin sedikit. Nah, oke, kita terus improve pelan-pelan sampai hasilnya mantap guys ya, mendekati gini ya. Gak usah sempurna dulu, karena ini bukanlah akhirnya guys. Nanti ada tahapan yang lebih mantap, lebih gigi. Jadi ini full workflow-nya ya guys ya. Workflow saya biasanya untuk saya pakai sculpting.
Jadi ini namanya bikin sketnya dulu. Kita sketching dulu. Ini bukan hasil akhir karena ini hanya sketching. Nah, ini ada tips sedikit. Ketika kita udah masking, tahan kontrol lagi, klik di bagian yang gelap ini, dia akan ke blur guys maskingnya. Ini untuk ngeblur maskingnya. Kalau kalian mau cari mau cari blur masking tuh optionnya ada di sini di bagian masking. Nah, blur masking ini sama aja kayak tadi ya fungsinya. Fungsinya sama aja kayak tadi. Coba geser dikit. Oke. Terus kita improve dulu. Improve ya kan. Ini jidatnya udah. Kita proporsinya ya. Kalau saya tuh lebih menekankan ke proporsi ketika kita bikin karakter. Lebih fokus saya di proporsi badan. Gimana caranya biar kelihatan imut, kelihatan lucu gitu loh ya guys. Gitu. Nah, ini saya lihat nih siluetnya, bisa juga perhatiin siluetnya. Jinongnya kurang gede. Oke, sedikit lagi. Nah, udah. Ini rapiin lagi samping-sampingnya. Karena ini 3D, kita harus ngelihatnya dari berbagai sisi guys ya. Nggak boleh dari satu sisi aja. 3D dah, jadi kita harus melihat dari berbagai arah. Oke. Mungkin matanya kurang digeser ke samping mungkin. Matanya kurang digeser ke samping guys. Bawa ke samping sini matanya. Nah, ini lebih mirip ya. Oke, sekarang saya atur lagi. Ini tinggal ALT untuk kebalikan ya. Misalnya clay build up nih fungsinya kan untuk menambahkan ini mesh, menambahkan ya ini. Tapi kalau kita tahan ALT itu akan jadi kebalikannya guys. Jadi ini saya mau cari bikin kebalikannya biar matanya bulat. Nah, matanya bulat. Ini sedikit dikurangin, sedikit di. Nah, seperti itu. Semut. Oke, pipinya udah tembam. Oke. Pipinya kurang tembam guys. Tadi naikin ini. Oke. Nah, bagian sini. Oke, kita pelan-pelan aja guys. Kita cari proporsi badannya yang pas ya. Kita sedikit-sedikit tambahkan clay build up. Pakai move brush mungkin bisa sini. Nah, lucu ya kan. Nah,
kecil ya. Di bagian bawahnya semut-semut. Saya juga sering pakai pins brush. Ini nama pins brush. Pins tinggal tekan P untuk pins brush. Saya biasa kasih ini untuk ini guys. Kita tahu di mana letaknya ininya. Kita pakai pins brush guys ya. Ya untuk ini aja sih, untuk ngasih garis. Biar kita tahu. Oke. Dari situ mungkin udah mantep, pas mantep. Pakai move brush, mungkin naikin sedikit ininya bagian sini. Oke. Udah seperti itu. Di matanya naikin sedikit, turun dikit. Oke. Terus dynamesh, semut untuk mendapatkan hasil yang perfect guys ya, yang sempurna. Oke, saya rasa udah oke. Semut. Nah, udah oke. Kemudian bikin bagian belakang. Mungkin sebelum kita lanjut ke bagian belakangnya, saya mau lanjutin bagian ke badan ini ya guys ya, bagian badannya. Nah, setelah kita dapat kira-kira udah seperti ini, nah saya mau pisahin dulu tanduknya nih guys ya. Nah ini kan, ini lihat di wireframe, saya akan pisahkan tanduknya ini guys. Saya akan pisahkan tanduknya. Ini kan sket aja nih. Cara memisahkan ininya, tanduknya bagaimana caranya? Tinggal tahan kontrol, kita masking ini, masking bagian tanduknya sini. Nah, tahan spasi ya. Nah ini kan ke masking dan nih, tekan Ctrl W setelah ke masking tuh, maka dia akan, bagian yang ke masking itu akan berubah menjadi polygroup yang berbeda. Nah, lakukan hal yang sama dengan tanduk yang di bawah. Ini kita invert. Nah itu Ctrl W. Nah udah jadi bagian yang berbeda. Kita tinggal seleksi, Ctrl Shift, hilang. Setelah dia udah hilang, seperti biasa, subtool, split hidden, maka otomatis dia akan ke split. Maksudnya kenapa saya mau bikin dia pisah gitu? Bentar, ini tinggal ini lubang, ini cara nutup lubang nih gampang guys, ada banyak cara. Kalian bisa pilih ke geometri sini, ada yang namanya close hole. Nah kita bisa close hole, terus kalian tinggal dynamesh dan terus tinggal smooth aja guys. Nah tinggal smooth. Oke, di bagian tanduknya juga, di tanduknya tinggal dynamesh atau bagian close hole, terus kalian dynamesh. Nah untuk pemula biasanya pasti kalian nemuin hal-hal seperti ini guys. Dia tuh kayak gimana ya, kayak gini nih, tapi ini nggak akan kepake sih. Jadi saya mau ganti biar lebih halus deh guys. Ini cuman sket aja dulu sementara. Oke. Nah ini udah jadi seperti ini, udah cukup membuat saya senang dengan hasil naga imut saya nih. Oke, udah membuat saya senang
hasilnya nih guys. Ketika kita udah puas sama hasilnya seperti ini, oh iya, bagian belakang, tanda belakangnya belum ya. Tanda belakangnya kita bisa bikinin gini guys. Insert spear ya, spear aja lah, spear kita kecilin, bawa ke belakang, dibikin press ya, bikin press ya sekitar segitu, dikecilin jadi seperti ini, terus tipis kita buka lagi. Nah, kemudian saya mau pakai yang namanya, di sini klik di sini ada namanya knife curve, klik knife curve ini. Oke, kita tinggal drag seperti ini, bread. Oke, di move brush, tinggal tarik sedikit ini. Oke, ganti ke knife curve lagi, Ctrl Shift ya, ganti ke knife curve. Nah, dia udah jadi seperti itu. Terus tinggal ganti warna, mana tuh dia gininya, warna ini. Nah, saya arahkan ke sini, jebret. Oke, ini dulu, mana tuh ini, kita kasih dia warna, ingat RGB aktif, kita fill object. Oke, sekarang saya mau pindahkan ini ke sini, kayaknya dikecilin dikit nih deh. Nah, oke, nah seperti ini. Nah, saya mau pasang dari atas kepala sini ya guys ya, di sini gini ya. Nah, dari sinilah sini. Nah, terus ini ada sedikit tips guys, ketika gizmo ini aktif ya, ketika gizmo ini aktif, kalian bisa tahan kontrol ya, kan gizmo ini aktif nih, ini gizmo aktif, tahan kontrol, drag, klik dia, drag, lepas kliknya, lepas kontrolnya, maka dia akan seperti ini guys, keluar seperti ini, dan dia masih satu subtool. Jadi itu untuk menghemat subtool ya, biar nggak terlalu banyak ada subtool di sini, biar nggak terlalu banyak ini, bisa pakai cara seperti ini guys. Ini kurang kecil, kecilin lagi dikit. Oke, taruh di sini ya. Udah, kontrol, drag, lepas kontrol guys, tinggal diposisiin, kecilin dikit di sini, mungkin kontrol, drag, lepas kontrol. Oke, mungkin di situ, ini di sini, kontrol, drag, lepas kontrol, dikecilin lagi. Start seperti itu. Terus tinggal lakukan hal yang sama, lakukan hal yang sama. Oke, lakukan hal yang sama. Dikit. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi, cuma tinggal nge-repeat aja ya, tinggal nge-repeat. Oke, lakukan hal yang sama. Oke, nah itu balik ke mode draw, control, drag di luar. Maka ini tinggal, ini dia jadi satu subtool, tapi ini belum gini guys ya, belum simetri. Kita aktifkan dulu simetrinya, baru kita rapikan dia sini guys, rapikan. Nah, seperti ini mungkin. Nah, set rapi dulu, set
Bisa kalian lihat di sini, di bagian sininya agak kendor-kendor gitu ya di sini ya guys. Nah, ada kayak nah bagian sininya guys ya, agak gitu guys. Oke. Nah, ini udah mendekati nih guys hasilnya. Oke, sekarang buatin dia. Oh ya, bagian ekornya ya. Kita bisa manfaatkan ini. Manfaatkan ini solo mode. Sekarang caranya adalah kita masking, kontrol untuk masking. Ketika dia sudah termasking ini, kita bisa inverse dia, lakukan hal yang sama, cari gizmo, tahan kontrol, drag. Nah, just like that. Kita bisa lakukan hal yang seperti ini. Oke, dengan posisinya dia masih ke masking, kita bisa ini adalah simetri, tinggal bentuk-bentuk seperti ini guys. Nah, oke, udah oke, tinggal tarik bentuk-bentuk seperti ekornya biar menyerupai seperti referensi ya. Sudah, misalnya udah puas dengan hasilnya, oke, saya puas dengan hasilnya, kontrol drag keluar, hilangkan maskingnya. Oke, sekarang kita tambahkan bagian apa ya, belakang kepalanya lagi guys. Ini belakang kepalanya nih ada kayak, gampang aja kita bisa pakai dari sini. Kita ambil ini aja, ambil yang bagian sini ya. Oke, are you ready? Kita klik Control Shift, Control drag, matikan simetri, Control drag. Nah, melakukan hal seperti yang tadi aja lah ya. Nah, terus ini, nah saya mau pisahkan dia guys. Nah, ini ada lagi cara menghilangkan dengan cara menghidden ya. Tahan Control Shift, maka dia akan berubah menjadi ini. Kita ganti ke select rect, ininya struknya saya ganti ke lasso. Jadi kita seleksi ini, boom, maka yang lain hilang. Tinggal cari split hidden. Oke, maka dia akan jadi seperti ini, satu gini. Saya akan melanjutkan membuat hiasan kepalanya tuh ya, pernik-pernik kepalanya lah bisa dibilang ya. Oke, are you ready? Geometri, mirror and weld. Oh, bukan mirror and weld, deformasi, mirror dulu, baru ke geometri, mirror and weld. Why? Kita pindahkan dulu ke tengah-tengah ya guys ya. Oke, thread, dia geser ke samping, mirror and weld. Why? What happened? Nah, ini nih. Oh iya, lokal simetrinya jangan lupa guys, dimatikan dulu. Nah, udah benar. Nah, kayak sini. Ya, saya akan percepat aja ya, karena simple caranya. Terus tinggal di move ya, di move kayak gini. Ini gini itu, terusnya gini, terus sampai ke bawah sini. Nggak bentuk-bentuk aja guys.
rapiin. Sekarang cari Dynamesh, aktifkan Dynamesh. Rapikannya dulu. Ini baru sketch guys ya, ini belum ke tahap detailing guys. Kalau sudah masuk ke tahap detailing, woi makin wadidaw jadinya guys. Oke, sayapnya, tulang sayapnya. Oke, saya geser dulu ya sayapnya ya. Mungkin di sini, mungkin agak ke sini dikit, agak gini dia. Oke, sama juga sama membrannya juga ya. Sayapnya ini agak ke atas ya, kita bisa masking, blur mask, terus ini sini, blur mask, kita bisa geser seperti ini biar agak naik gitu ya. Seperti ini. Hilangkan maskingnya pakai move brush, boom. Nah, ini bisa. Sekarang kita ke geometri Dynamesh, tambahkan resolusi Dynamesh. Oke. Tambahkan resolusi lagi. Ini Dynamesh ini masih tahap ini ya guys ya, masih tahap sketching, jadi nggak mungkin rapi-rapi banget, tapi yang penting kita dapat posturnya dulu dia, biar gayanya biar pas. Kita lakukan seperti itu. Rapi-rapiin. Nanti ada namanya yang teknik yang namanya Siri Mesh guys. Nanti ketika kita sudah sampai di Siri Mesh, nah pas saat itu baru the real detailing, the real si brush akan menunjukkan kemampuannya guys. Si brush itu akan menunjukkan kemampuannya ketika kita masuk ke tahap Siri Mesh guys. Ini masih kayak Blender kan hasilnya kan, kayak kita sculpting di Blender hasilnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke bagian Siri Mesh, nah di sana perbedaan jauh banget guys, jauh. Kayak saya bilang jauh sama Blender tuh nanti akan kelihatan guys. Walaupun saya juga suka pakai Blender ya, tapi memang hasilnya jauh. Harus diakui guys. Posisiin saya seperti ini. Oke. Oke, ini juga. Ini saya masking. Ini di masking. Oke, inverse, move scale. Ini semua move-nya pakai ya. Nah, ini set. Bawa ke sini nih set.
semut. Nah, kalau susah di semut itu kurangin resolusinya. Semut. Oke, kira-kira seperti ini. Seperti ini dulu ya, kasarnya dulu ya. Ini belum finish guys, tenang aja guys. Oke, are you ready? Ini boleh juga kayak kita kasih jangan. Sambil ngelancarin guys ya, sambil kalian ngelancarin move brush. Oke. Oh ya, bagian-bagian kukunya belum ya. Kukunya belum. Oke, saya buatin kukunya gampang. Tinggal append ini spear, ganti ke warna putih. Ganti ke warna putih, color, fill object, move. Bikin kukunya guys, komplitkan dulu semuanya ya. Setelah komplit baru kita move ke bagian-bagian yang lainnya. Ini geser ini itu. Oke. Nah, caranya ini ada, saya mau kasih tips lagi. Nah, ini kan dia satu polygroup nih guys, satu polygroup. Ketika saya mau ngedit, misalnya mau ngegerak ini yang tengah-tengah ini aja, gimana caranya biar gampang? Kita cari ke polygroup sini, kita cari group by normal, atau kita bisa juga auto group lagi. Nah, kelihatan perbedaan warnanya. Auto group. Nah, saya klik ini, saya kontrol klik di luar, dia ke masking. Kontrol shift klik di luar, maka semua muncul. Kontrol klik di luar untuk nge-inverse, maka ke inverse dia. Jadi kita tinggal geser seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Terus saya bisa potong ini sebagian sini aja. Oke. Kemudian tinggal di geometry, modify topology, mirror and weld. Oke. Itu pun sama seperti sorry, ini belum di aktif simetri. Control Z. Oke, untuk jarinya seperti ini, kita geser pasin di tangannya sini. Oke. Nah, jarinya ada 1 2 3 4 5 ya, kita tambahkan saja karena ini sudah auto group. Jadi saya bisa melakukan hal yang seperti ini, tinggal masking. Oke, sudah ke masking. Perhatikan lagi di bawahnya masih ada sini guys. Ini harus di kontrol shift, seleksi, dipisahkan dulu ya.
wait, pisahkan, di desk pisah, subtool, split hidden. Oke, sekarang tinggal Ctrl Shift klik Ctrl Shift klik ini hilang. Hilang. Ctrl Shift drag di luar untuk memunculkan, kemudian Ctrl klik untuk masking, Ctrl Shift klik untuk memunculkan semuanya, Ctrl klik di luar untuk nge-inverse ininya. Nah, setelah ke inverse, lakukan hal sama seperti tadi. Ctrl drag di sini. Oops, what happened? Oh ya. Ininya berubah warna dia. Oh ya, bener. Ini harus di polygroup lagi ulang. Kok deformasi? Polygroup. Auto group lagi. Oke. Bagian sini juga harus dihilangin. Terus reverse masking. Kontrol. Oke. Nah, tinggal diatur ya sekarang tangannya, jarinya lagi satu nih guys ya. Oke. Something like that maybe. Oke. Sayapnya jangan sayap ya, ininya moncongnya agak gimana gitu, saya ngelihatnya moncongnya loh. Kayak moncongnya terlalu maju. Di sininya kurang dipakai dem standar brush. Kita gini seret. Nah, smooth. Nah, ini lebih looks better guys ya. Ini ingat guys, ini baru sketnya aja ya. Jadi ini belum detailing yang sedetail apa. Ini secondary sketch, karena dia formnya masih Dynamesh dan ya. Rapin lagi. Rapiin dulu. Dapat sketchnya dulu guys. Sketchnya seperti apa? Dapat dulu sketchnya. Oke, mungkin untuk hari ini, untuk part keduanya kita belajar memberi warna ke mesh yang kita buat, sama modelingnya dikit biar mau bagus gitu loh, maksudnya ingat proporsi, biar pokoknya luangkan, semakin banyak waktu kalian luangkan semakin bagus hasil dan semakin mirip karakter kalian ya guys ya.
luangkan semakin banyak waktu. Oke, saya rasa proporsinya udah bagus nih. Next episode kita akan masuk ke bagian siri mesh. Jadi ini yang membedakan antara ZBrush dan Blender. Sculpting di ZBrush dan sculpting di Blender guys ya, sangat jauh perbedaannya guys. Jadi see you in the next episode and bye bye.